Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi akmalad dina wa awdahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin sahabat yang menyimak channel Mamat Rahimat ini, kita akan melanjutkan membahas makna syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah artinya asyhadu, saya bersaksi, menekadkan, meyakini, mengucapkan, mengikrar, mengumumkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Dalam syahadat ini terkandung minimal 4 konsekuensi. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar. Ketika kita mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, maka wajib atas kita untuk mentaatinya dalam setiap yang beliau perintahkan. Dan ini sejalan ditunjukkan oleh dalil sebagaimana disebutkan dalam Al-Arba'in An-Nawawi nomor hadis yang ke-9, an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sahrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Pendalilan di sini wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa saja yang saya perintahkan untuk dikerjakan terhadap kalian, maka hendaklah kalian mendatangkannya, melaksanakannya sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Maka dipetik kewajiban untuk mentaati Rasulullah dalam setiap yang beliau perintahkan. Yang kedua, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Jauhi apa saja yang beliau larang. Dipetik dari pendalilan ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa saja yang saya larang atas kalian darinya, maka hendaklah kalian menjauhinya. Maka wajib kita menjauhi apa yang beliau larang. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Maka sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, adalah banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap para nabinya. Maka kita dilarang menyelisihi nabi. Maka kita dilarang begitu nabi memerintahkan, dilarang untuk membantah, melanggar. Dan apabila nabi larang, maka wajib kita menjauhinya. Yang ketiga, konsekuensi dari syahadat terhadap Rasul adalah alla ya'budallaha illa bima syara'. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan melalui sunnah Rasulullah.
sebagaimana dikabarkan dalam hadis yang kelima dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah an Ummil Mu'minina Ummi Abdillah, dari Ummul Mu'minin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, dari Aisyah Ummul Mu'minin Ummu Abdillah radhiyallahu anha, sesungguhnya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan hal baru di dalam urusan kami ini, yaitu agama, ma laysa minhu, apa yang bukan bagian darinya, fahuwa raddun, maka tertolak. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Wa fi riwayatin li Muslimin, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan, tidak ada atas amalan tersebut perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka konsekuensi dari syahadat terhadap Rasul, maka kita tidak boleh beribadah dengan ibadah yang kita ada-adakan, tidak mencontoh Rasul. Artinya kita tidak boleh berbuat bid'ah, karena hakikatnya berbuat bid'ah artinya sama dengan kita telah menyelisihi syahadat Rasul. Kita menyelisihi syahadat kita yang kita menetapkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Dan di dalam hadis yang ke-28, Imam An-Nawawi di dalam Arba'in Nawawi beliau berkata, an Abi Najihin Al-Irbad bin Sariyah, dari Abi Naji Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan. Rasulullah SAW memberikan pelajaran terhadap kita, mau'idatan, dengan suatu pelajaran. Wajilat minhal qulubu, hati-hati membuat bergetar. Wadarafat minhal uyunu, air mata bercucuran. Faqulna ya Rasulullah kana mau'idatum muaddi'in fawsina. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah pelajaran mau'idah dari orang yang akan berpisah, maka hendaklah engkau berwasiat kepada kami. Qala, maka Rasulullah bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla, saya berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, wasam'i wat ta'ati, dan agar kalian mendengar dan taat. Wa in ta'ammaru alaikum abdun, walaupun memerintah atas kalian seorang hamba sahaya. Andaikan seorang hamba sahaya telah berkuasa atas kalian, walaupun mungkin dengan pedangnya atau dengan kekuatannya, begitu telah berkuasa, maka kalian hendaklah mendengar dan taat. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, maka sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka wajib atas kalian untuk berpegang terhadap sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang mendapat petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umuri, dan hati-hati kalian dari perkara agama yang diada-adakan. Sebelumnya bukan perkara agama, tidak ada contoh dan perintah dari Rasulullah, tapi diada-adakan, maka hati-hatilah perkara yang diada-adakan dalam agama. Hati-hatilah terhadap bid'ah.
fa inna kulla bid'atin dhalalah, maka sesungguhnya bid'ah adalah kesesatan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Yang keempat, pelajaran atau konsekuensi dari syahadat terhadap Rasul adalah tasdiquhu fima akhbar. Maka wajib kita membenarkan apa saja yang Rasulullah kabarkan. Apa saja, baik tentang perkara-perkara gaib, baik tentang perkara-perkara hal yang merupakan kejadian-kejadian hari kiamat. Apakah misalkan adanya azab kubur, nikmat kubur, pertanyaan dari Munkar Nakir, adanya hari kiamat, hisab, ada mizan, ada mahsyar, ada sirat, ada kisos, ada surga, ada neraka, bisa melihat Allah di surga, dan hal-hal tentang keimanan, tentang sifat Allah. Dikabarkan bahwa Allah turun ke langit dunia di setiap malamnya. Dikabarkan bahwa Allah ada di atas, Allah ditetapkan sifatul ulu di atas langit. Maka kita wajib menetapkannya, tidak membantah. Mengapa? Karena ini bagian dari hal gaib yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita mengimaninya, wajib kita membenarkannya. Barang siapa yang menolak, yang meragukan, yang membantah, yang mendustakan terhadap apa yang Rasulullah kabarkan, maka hakikatnya dia telah menyelisih syahadat yang dia ucapkan. Yang kelima dari konsekuensi syahadat terhadap Rasul adalah kita kita mencintai Rasulullah, mencintai Allah dan Rasulullah, melebihi kecintaan kita terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga kita, terhadap dunia dan segala hal, semua isinya. Kita mendahulukan kecintaan kita terhadap Allah dan Rasulullah. Yang keenam, konsekuensi dari syahadat terhadap Rasulullah adalah apabila Rasulullah telah menetapkan suatu urusan, apabila Rasulullah telah memutuskan suatu perkara, maka kita tidak punya pilihan lain. Kita tidak menolaknya. Kita tidak punya pilihan lain kecuali kita mengikutinya dengan penuh kepasrahan, dengan penuh lapang dada. Tidak ada hal yang memberatkan, tidak ada ya hal penolakan di dalam dada kita. Karena itu adalah keputusan Rasulullah, wajib untuk kita dahulukan, wajib untuk kita terima. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.